Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek akhir dari mata kuliah server-side programming. Ya, ini saya lakukan agar memenuhi proyek UAS ya. Proyek UAS. Jadi ini saya ada tugas untuk membuat video untuk menjelaskan jalannya proyek saya, fitur-fiturnya, mendemokan, lalu menjelaskan tentang codingnya juga ya. Oke, cuman sebelum itu saya ingin perkenalan dulu. Nama saya Ananta Deva. Saya ini seorang mahasiswa dengan jurusan Teknik Informatika dari Kampus Institut Asia Malang. Oke, sini proyek saya adalah proyek website portfolio, ya, portfolio dengan Django, ya. Bisa dibilang ini adalah dynamic portfolio website ya, karena bisa diatur melalui admin dashboard dan kita bisa memanage konten-konten yang ada di dalamnya ya, secara dinamis. Oke, kita mulai aja ya. Ini saya demokan sedikit aja. Jadi sini ada beberapa section ini navbar, kalau yang paling bawah ini footer. Ini ada hero section. Hero section ini kayak perkenalan diri saya ya, sekilas gitu. Ini nama saya, ini saya mengakui eh, saya sebagai apa gitu. Misalnya ini front end engineer dan designer. Sedikit deskripsinya. Ini ada beberapa button juga yang bisa mengarahkan kita sedikit. Nah, ini kalau dipencet contact me akan mengarahkan ke section contact. Kalau view project kita akan diarahkan ke section projects ya. Untuk section kedua ini ketiga ya, lebih tepatnya. Ketiga ini section about. About ini kayak menceritakan eh, pengalaman saya apa aja gitu. Berapa banyak project, apa technical skill yang saya kuasai, desain skillnya juga berapa, blog post yang sudah saya post dalam website ini berapa. Nah, sini juga ada resume, kita bisa download. Ini saya ambil dari resume, resume LinkedIn ya. Ya bisa langsung kita download. Oke. Lalu ini ada section skills ya. Saya pakai skill bar ya, biar eh, gimana ya? Untuk meng-highlight bahwa Django itu bisa bikin fitur kayak gini gitu. Jadi kalau kita bikin dari database berapa persen, jadi barnya akan menyesuaikan. Ini ada skill and tools, bla bla bla. Ini adalah section project. Ini juga bisa diakses ya projectnya ya. So, kalau kita pencet ini, kita akan diarahkan ke GitHub link dari project. Kalau kita view project, maka diarahkan ke demo projectnya. Nah, kalau ini emang website portfolio saya yang lama. Lalu ini bisa di view all project ya. Kita view all project, ini kita bisa diarahkan ke template projects ya. Lalu kita view details, di sini bisa dilihat detailsnya kayak gimana, view live demo, source code, ada like now previews. Nah ini project details ini sebenarnya sama fungsionalnya kayak blog, cuman belum sengaja belum saya tambahin aja sih. Cuman nanti saya tunjukkan bagaimana cara menambahkannya gitu. Lihat balik lagi ke home ya, ke my project ya. Ini latest blog post. Blog post ini ya sama ya. Kalau kita view all post, ini akan diarahkan ke blog. Ini sudah saya kasih satu blog. Ini nambahinnya dari database ya. Ketika kita akses, read more, ini udah ada konten blog. Nah, ini sudah bisa. Nah, ya kurang lebih begitu. Lalu, nah ini kontak. Kontak ini bisa masuk ke database juga. Cuman outputnya dari konsol ya. Kalau di production mungkin bisa secara notif sosial media apa, bla bla bla. Ini juga bisa diakses. Ini GitHub link-nya, GitHub link saya, ini LinkedIn saya, gitu. Ini LinkedIn saya.
Lalu ini Instagram saya, ini bisa diakses juga. Ya kurang lebih begitu ya. Eh, Terus ini ada sertifikat juga. Jadi ini beberapa sertifikat saya yang saya dapatkan dari course atau dari mana, sertifikasi mana. Begitu, ini ada HTML Certificate, CSS Certificate, ini AI Fundamentals, dan lain-lain. Ini juga ada linknya untuk melihat kredensialnya. Ini salah satunya. Nah, kredensial ya, ini juga sama. Ya, kurang lebih begitu. Lalu kita lihat dari segi dashboardnya ya. Admin dashboardnya. Admin dashboardnya ini saya menggunakan Django Unfold ya. Karena saya base stylingnya ini pakai Tailwind CSS ya. Jadi di dashboard ini saya punya beberapa fitur ya. Kita mulai dari profile dulu. Kalau profile ini cuma satu ya batasnya, nggak bisa menambah lagi. Jadi cara editnya kita select nama, lalu ini bisa diedit lah. Ya, profile image-nya bisa diganti, bla bla bla. Cuman untuk sementara saya biarin aja. Ini bahkan ada URL-URL-nya, yang ada resumenya bisa upload. Nah, kalau meta description sama keywords ini buat keperluan SEO ya, search engine optimization ya. Itu ini ada track recordnya di update pas kapan begitu ya. Nah, untuk ininya ada record dari recent actionsnya kita habis ngapain aja ini ke record di sini. Kalau kita ke project ini juga kita bisa juga menambahkan project ya. Mungkin saya demokan sedikit saja. Kalau ini kan eh, udah saya tambahkan ya sebelumnya. Nah ini kita coba add project. Nah kita ambil saja dari LinkedIn saya ya. Nih saya ambil salah satu projectnya adalah Dragon Ball Super Augmented Reality. Nah ini slide-nya ini otomatis keisi. Lalu description-nya kita ambil juga dari sini. Nah ini image-nya kita bisa ambil dari sini mungkin. Ini adalah salah satu project saya juga. Kita upload, download. Detail konten, lah ini yang saya bilang bisa mengisi detail kontennya. Sini sebenarnya kalian bisa bikin kayak blog gitu penjelasan si projectnya. Cuman karena ini menghemat waktu aja, ya saya coba misal this project is built using apa ya hr.js for final project of VRAR. Misal kita bisa kasih code, kita bisa kasih ini H1, H2, H3, H4 gitu. Ini H4 gitu. H3 bisa buat H3 aja. Ini kita juga bisa kasih unordered list, ordered list, eh, meng mengimplementasi bukan mengimplementasikan memanipulasi dari indentasinya dan lain-lain ya. Ada quote-nya juga gitu. Linknya nggak bisa ambil dari ini. Ini sekilas saja project saya. Ya, demo URL kita masukin. Untuk GitHub linknya saya kayaknya udah pernah sih. Nah ini, nah, ini kita copy, oke, metadata. Nah di sini kalau kita pencet is featured, ya, kalau kita pencet is featured, nanti project ini akan tampil di sini. Karena di template home ini cuma hanya menampilkan tiga aja, tiga yang di fitur. Ya, misalnya kita menambahkan 5 project, ya cuma yang ke highlight dan yang cuma bisa di featuring ya cuma tiga aja. Yang sisanya bisa tampil kalau kita view all project.
Itu ini kita statusnya publish this feature, lalu ordernya ini 2 karena ini project keduanya yang mau saya showcase ya. Begitu kita boleh save. Oh, please correct the errors below. Apa nih? Oh, ini Discord. Nah, ini teksnya. Oh, saya lupa. Saya di sini pakai tag. Tag ini pakai library yang namanya Taggit ya kalau nggak salah ya. Taggit. Ini kayak mau nulis teknologi apa aja yang digunakan untuk project ini. Saya bilang HTML, Tailwind, terus JavaScript, terus AR, JS. Oke, kita upload lagi ya. Udah, udah. Kita coba sih. Nah, udah. Ini ke save. Kita save 2 kali buat memastikan aja. Kita coba reload. Apakah reload? Nah, ini. Ya. Nah, ini ARJS, HTML, JavaScript. Ke view project, akan diarahkan ke situ. Jika kita pencet ini, diarahkan ke GitHub linknya. Begitu. Akan muncul juga ya. Nah, kita coba lihat detailsnya. Nah, ini. Kita bisa ngisi. Ini sengaja belum saya edit nih. Nah, ini grid cutting edge. Nah, ini kalau di sini ya cukup dinamis, bisa menambahkan teknologi apa aja ya, sesuai apa yang kita tambahkan. Back to project. Ya. Lalu selanjutnya kita pakai skills. Skills ini lumayan banyak juga ya. Kalau misalnya mana tadi skill section. Nah, skill section ini kan mungkin batasnya 4 ya. 4 atau 5. Saya lupa. Cuman contoh aja nih kalau kita mau nambahin technical skill. Nah, ini kalau technical skills muncul proficiency bar-nya. Jadi ada bar kayak gini, bar yang dinamis kayak gini. Lalu kalau di di luar technical skills, maka munculnya akan di sini. Ya, begitu. Kita langsung aja coba demo sedikit AR.js. Profisiensinya mungkin 9, enggak, jangan 90. Saya nggak terlalu menguasai juga. 80 dah. Ini icon ini tadi saya coba ternyata nggak bisa ya. Dan mungkin kapan-kapan saya fix. Cuman yang penting-penting aja. Ini yang ada bintang merahnya ini yang penting-penting. Nah, ini bisa mengubah colornya. Kalau misalnya masuk ke sini ya. Misal air.js saya inginnya agak biru, biru yang kuat gitu. Ini saya copy, saya pakai X color picker. Ini di feature, saya lupa ordernya nomor berapa ya. Coba kita order nomor 8 atau 9, nggak tahu lah. Ya, kita ini aja. Untuk ini bisa dimundurin. Oke. Nah, gini, gitu. Lalu kalau kita coba, nah ini masuk. Nah, kalau mau kita ubah ke arah tools, maka harusnya hilang. Nah, ini hilang dan pindah ke sini. Begitu. Begitu kurang lebih ya. Lalu fitur apa lagi? Certificates. Tuh masih ada 2 fitur lagi ya. Ini sertifikat singkat aja, ambil dari LinkedIn saya aja, ambil dari LinkedIn, hmm, ambil ini.
Kita coba SS. Saya kayaknya punya ya di static, di folder static. Ini bilang aja Django course Udemy certificate of completion Visual Udemy. Ini nggak tahu apakah saya udah pernah, belum ya, belum. uh, Description-nya nggak ada. Certificate awarded by Udemy gitu, for completing Django course. Use file to upload. Kita coba ke mana ya? Ya, ke screenshot aja, wis. Ini issue date, saya lupa, lupa ini. Oh, Mei. Ini ada fitur tanggalnya juga. Mei 25. Expiry date, mungkin ini bisa pakai, bisa diketik manual aja, wis. Ini 2027, credential ID-nya kita bisa ambil. Oh, salah. Maaf. Nah, credential ID-nya bisa kita copy. Mana? Ini credential URL-nya bisa kita copy. Metadata, ini kita bisa memilih skill apa gitu kan, yang di sini gitu. Nah, karena saya nggak ini, nggak nge-add Django, jadi saya bisa nge-add kategori. Ini bisa meng-highlight kategori juga. Nah, ini buat nambahin kategori Django, misalnya skill type ini tools, eh ini terus pakai 95, 90 kan. Ekonnya nggak usah, Django pakai ini aja. Nah, pakai hijau mirip sama Django-nya. Mana tadi? Featured, tadinya nomor 9. Nah, udah. Ini harusnya masuk ya. Ini coba kita Python. Nah, ini hold down control. Kalau kita mau lebih dari satu, pakai control ya. Ini sertifikat nomor 4. Oke, kita coba. Nah, udah. Harusnya ini masuk. Nah, masuk ya. Ini. Oke, blog post. Ini yang lumayan menarik juga. Ini kategori dari blog postnya. Nah, kalau kategori dari blog postnya ini, kita bisa bikin lebih dari satu kategori ya. Di misal kalau kita mau pakai ini AI, slugnya AI, description-nya nggak usah dulu. Ini pakai color ini, kita nggak jauh-jauh AI. Udah. Terus kita nyoba nambahin blog, title-nya AI for productivity gitu. AI for productivity. Ini excerpt itu maksudnya adalah ringkasannya. Kita coba pakai memanfaatkan AI ya. Uh, Create me a blog with the title of
AI for productivity and create me the excerpt, apa tulisannya gimana, excerpt nggak lebih dari 20 kata, 20 kata ini. Kita coba, nah ini kita coba manfaatkan AI ya. Kita coba copy aja, kita copy aja langsung. Nah di sini, oke. Featured image-nya ya udah kita pakai sampel aja ya. Udah pakai ini aja. Ya. Lalu kategorinya AI, tag-nya di sini kita bisa pakai AI, Python, nah kalau saya AI teknologi gitu ya, teknologi. Nah, statusnya publish, bisa is featured, read time-nya ya 5 aja. Ini. Views ini berdasarkan klik sih, ya. Ini udah, excerpt-nya, oh ya, excerpt-nya ini belum saya copy. Nah, ini, nah udah, kita akses blog. Nah ini, featured-nya. Kalau featured akan masuk ke sini. Oke. Kalau yang biasa, ini akan masuknya ke sini. Begitu. Ya. Kita read more. Ya. Ini ada kontennya. Nah, kira-kira itu ini last-lastnya ya. Kalau misal kita isi di kontak, maka akan masuk ke sini. Ya. Ini saya udah coba. Ini is rate-nya bisa dimatikan. Kan gini. Is rate. Ya, kayak gitu ya. Oke. Oke. Nah, sini saya akan mencoba menjelaskan codingannya ya. Codingannya di sini ya seperti yang saya bilang tadi, saya memakai Django ya. Jadi sebenarnya project ini sudah saya push ke GitHub ya. Cuman saya jelasin dulu ya. Saya juga menambahkan beberapa fitur sebenarnya. Ya yang project itu tadi ya. Oke. Kita mulai dari mana dulu? Nah, setting ya. Setting sini saya mengimport beberapa library ya yang dibutuhkan. Lalu saya dalam install apps-nya saya pakai Unfold dan fitur-fitur Unfold lainnya, filter, form, inline, export, import export begitu. Terus ini ada CK editor. CK editor ini fungsinya buat blog. CK editor uploader, tagit ini fungsinya buat tag itu tadi. Lalu ini adalah nama add saya, main. Main artinya utama. Itu. Ini ada template-nya, app directory-nya true, jadi bisa membaca local template yang ada di dalam app ya. Ini database-nya pakai SQLite 3. Nah, ini ada callback function ya. Ini kalau eh, buat apa ya? Buat ngasih tahu ini itu lagi development atau lagi production. Jadi kalau debugnya kita false, maka akan jadi production. Gitu. Ini dashboard callback-nya. Dashboard callback ini buat ini.
Mana tadi? Dapat dashboard. Nah, ini callback. Callback itu kan kayak kembali gitu. Apa aja nih yang kita lakukan tadi. Nanti ditampilkan di sini. Itu dashboard callbacknya. Ya, kayak begini ya. Kita count. Ini juga buat count si ini. Bagian ini. Nah, ini juga akan menghitung berapa banyak skill, berapa banyak project, blog. Nanti ini akan nambah sendiri di sini. Oke, oke. Ini buat konteksnya gitu. Ini akan mereturn ke konteks. Kalau modelnya belum siap, maka akan mengembalikan konteks. Begitu. Nah, di sini eh, adalah configuration ya, configuration dari unfold-nya. Gitu. Site title-nya apa, header-nya namanya apa, URL, icon-nya bahkan, logo, terus simbol, banyak ya. Ini pakai reverse lazy ya, saya buat mencari URL admin index. Kenapa saya pakai reverse lazy? Karena sebelumnya ini saya terjadi error ya. Saat saya menggunakan reverse yang biasa, itu kan pas dicari langsung dipakai gitu. Nah, kalau reverse lazy itu kayak kita request dulu gitu. Oh, tolong carikan URL ini gitu. Tapi jangan diapa-apain dulu. Nanti itu dipakai kalau benar-benar butuh. Kayak begitu analoginya. Oke, ini sisa-sisanya ada reverse lazy ya, seperti tadi ya. Ini buat konfigurasi CK editornya, image backendnya pakai below, upload path-nya ini adalah upload, ya. Ini pakai jQuery URL juga, manggil dari manggil API-nya ya. Ini config-nya, toolbar-nya kayak gimana, date-nya, width-nya. Ini terus konfigurasi emailnya untuk contact form. Ini untuk email backend-nya masih mengembalikan ke konsol aja ya, karena masih development. Begitu. Nah, itu mulai dari setting sih. Ya. Nah, untuk template itu sendiri, saya pakai global template sama local template. Jadi global template ini akan di-inherit oleh local template. Jadi base HTML ini primary style-nya ya. Ini saya pakai Tailwind, Tailwind yang CDN aja ya. Terus saya config color-colornya, ya, font family-nya, gitu. Ini ada beberapa CSS properties kayak buat cursor, hover, neon, terus keyframe animation-nya buat animasi glowing-glowing ini ya. Kayak neon-neon ini ya. Terus ada buat skill bar-nya, buat ada skill tag-nya, banyak ya. Ini buat navbar-nya tentunya. Ini tulis navigation. Ini buat custom cursornya. Custom cursornya ini ya, custom cursor. Ini agak delay kenapa? Ya layar saya kecil ya, layar laptop saya kecil. Cuman kemarin saya nyoba di monitor yang Full HD, ternyata smooth. Gitu. Terus ini mobile menunya, jadi mobile menunya ini eh, pakai ini hamburger button kalau nggak salah. Terus ini main kontennya kita kan mau pakai inheritance ya. Jadi harus ada ini. Terus ini footernya. Begini. Ini sedikit script aja, script buat custom cursor. Ini buat library AOS animate on scroll ya, JavaScript. Ini mobile menu toggle-nya buat apply dynamic colors. Ini buat ini
skillnya juga, data skill width-nya ini. Ini akan ngambil data dari database berapa persen gitu. Misal 85, nanti akan menyesuaikan berapa. Oke, kategori color, ini nanti akan di-apply. Fungsinya JavaScript ya buat itu, buat ngoper datanya ke web. Ya, ini kalau di local template-nya ada extra script, ya nanti ditambahin lagi gitu. Oke, kita ke ini ya, ke indeks. Indeks ini home-nya. Home-nya ini dari ini ya, ada beberapa section, ada hero, terus skill, about ya, about dulu baru skill, nanti projects, ke blog, nanti baru ke mana ini, ke contact section gitu. Kalau saya jelasin semua panjang. Ya, kurang lebihnya ini akan manggil data dari model ya, dari tabel apa, field apa gitu ya. Ini ada pengkondisiannya juga ya, kayak if profile resume bla bla bla. Kalau nggak ada, ya ini akan kosong. Terus ada lagi misalnya perulangan. Nah ini perulangan ada di technical skills-nya, gitu. Design skills-nya, tool skill-nya. Nah kalau misal nggak ada semua akan menampilkan ini. Begitu. Perulangan lagi ya. Banyak ya. Ini karena cukup kompleks juga eh, apa code-nya. Cuman walaupun begitu saya memang pakai bantuan AI, cuman nggak sepenuhnya ya. Ini saya masih bekerja keras buat betulin-betulin errornya gitu. Nah, kalau yang lainnya kurang lebih harusnya sama ya. Ini. Nah, kita langsung ke ini aja ya, model saja ya. Model sini adalah poin utamanya buat menambahkannya, fungsional-fungsionalnya, kayak membuat tabel, field, begitu. Sini ada membuat beberapa kelas saya ya. Ada kelas skill, kelas project, kelas certificate, blok kategori, blok post, terus apa lagi, contact message, ada profile, udah sih, itu aja. Ini buat array dari skill types-nya ya. Nah, ini saya apa jatuhnya? Menginisialisasi field-field yang dibutuhkan kayak field name. Field name ini bentuknya adalah char field. Ini ada batasannya, skill type, proficiency. Proficiency itu pakai integer field. Ya, begitulah. Ada boolean field gitu. Terus kelas meta ini buat ini urutan ya, ordernya ya. Terus ada kita panggil lagi apa ya namanya? Masa konstruktor. Ini kurang lebih sama ya, sama semua. Nah, ini kayak selaknya ya. Selaknya ini biar di save secara otomatis saya bikin function ini. Function save. Nah, ini buat resize image-nya. Karena kalau image-nya terlalu berat, takutnya webnya itu berat juga untuk di-load oleh browser. Jadi untuk kecepatan juga ya, saya melakukan ini, resize image. Gitu. Jadi setiap image yang diupload pasti di resize. Kalau melebihi batas tertentu. Ya, kalau mau di 800 kali 600. Terus ini buat eh, dapetin alamatnya ya. Kita upload URL.
buat certificate, ya kurang lebih sama sih, ya. Ya buat menghitung expirednya gimana, gitu, ya. Ya kurang lebih sama, 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 ya. Kurang lebih sama semua. Lalu ini semua kita register ke admin. Oh ini admin memang banyak ya, jujur. Dari model kita import semua kelas-kelasnya. Saya mengimport package, ada range date filter dari Unfold, ada tabular inline, banyak ya, lumayan banyak. Jadi di admin ini kita meregister kelas profile ya ke model adminnya, yang di display apa aja, permissionnya gimana, kayak begitu. Ada filter-filternya, ada search fieldnya, orderingnya. Nah ini yang proficiency barnya ini pakai ini colornya ya, yang defaultnya ya, ada pengkondisiannya. Ini return formatnya adalah berupa HTML. Nah ini adalah short descriptionnya. Ya, kurang lebih kayak begitu ya. Banyak sekali. Kalau dijelasin panjang lebar, mungkin 1 jam ini. Ini tag it. Terus kalau dari blog itu pakai CK editor kalau nggak salah. Mana ini blog post. Nah ini form-formnya. Kalau CK editor tuh pas kita modelin ya. Pakai super rich text field. Nggak salah. Eh, blog post model. Nah ini rich text uploading field. Nah ini kontennya. Begini. Oke. Nah ini untuk views-nya. Views-nya ini untuk apa ya, mengoper ya data-data yang ada di models biar jadi request, di load gitu. Jadi kita bikin konteksnya apa aja gitu, variabel-variabelnya. Ya kurang lebih begini ya. Kalau ini get profile ini adalah secara default. Ini akan dibuatkan oleh function ini. Jadi kalau kalian profile di database-nya kosong akan otomatis dibuatkan pakai ini. Begitu. Pakai primary key 1. Untuk ini function untuk home. Home ini menampilkan indeks. Jadi profilnya akan dioper, get profile ini ya, dilakukan pemanggilan di variabel ini, variabel profile. Ini feature projectnya di slice sampai 3 indeks saja. Jadi yang dihitung cuma tiga project saja yang tampilkan ya di indeks ya, di home-nya. Lalu ini akan mendapatkan skill-skillnya dari model. Ini di filter juga skill type-nya yang apa, gitu. Ini recent blog post-nya sama di slice sampai 3 aja. Ini error handling-nya buat debugging. Lalu ini akan, ini belum saya jelaskan, ini konteksnya. Konteksnya akan mengambil field ini, field ini, field ini. Kok field sih? Variabel, variabelnya. Lalu akan mereturn ke main index HTML. Nah ini kan di dalam main, kayak begitu ya harusnya. Oke, lalu ada function projects, ada project listnya biar bisa difilter gitu. Ada paginatornya, page numbernya. Page numbernya ini ya saya dapatnya dari AI ya, pagination ini.
Kalau untuk teknologi teknologi ini saya juga dapatnya dari AI buat nambah-nambahin fitur ya. Ini, ini kalau konteksnya sama seperti sebelumnya. All technology sini yang kita di-sort dulu. Returnnya ke project detail, sama certificates, sama ada paginatornya dan lain-lain. Nah, ini sama. Oke, ya kurang lebih gini. Lalu ini URLs-nya ya. URLs yang dalam app. Ini ada API endpoints-nya biar nggak perlu reload ya kalau setelah memperbarui database. Gitu. Ini buat alamat URL-nya. Slug ini maksudnya slug-nya apa gitu. Nanti ditampilin di slot URL-nya. Begitu. Tuh URL main package-nya ini buat media sama static root. Nah, ini CK editornya biar ada inilah URL baru buat CK editornya. Ini path-nya ini biar langsung ke ini URLs dari main app-nya ya. Kalau kita tulis ini ya bakal ada ini peringatan dari Django-nya bahwa ini page-nya kosong. Kalau mau yang ada mau yang kontennya maunya akses ini begitu biasanya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini udah saya migrate dan lain-lain ya. Ya kurang lebih sama sih. Ada page number, banyak ya. Ya kalau dijelasin mungkin 1 jam. Oke, kurang lebih itu aja yang bisa saya jelaskan dalam project UAS saya ini ya. Ya, semoga ini bisa cukup menjelaskan dan harusnya cukup bagus ya. Ya meskipun saya masih banyak kekurangannya juga ya. Saya nggak sepenuhnya mengerti juga. Bukan nggak sepenuhnya mengerti ya, nggak sepenuhnya menguasai tentang framework ini ya. Saya masih belajar juga. Jika ada salah kata mungkin ya saya mohon maaf bisa dikoreksi di kolom komentarnya. Kurang lebih itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.